Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amal ala sairil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita muliakan guru-guru kita Al-Ustadz Zaki Mirza dan Kiai Haji Abdus Syukur mata'ahumallah fi tuli hayatihima, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Majelis Damai Indonesiaku, baik yang ada di Masjid Babut Taubah maupun pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Hari ini kita belajar bersama-sama di masjid kita tercinta, hukuman orang yang berbuat zolim. Kalau kita mendengar kalimat zolim, kata zolim, kita teringat dengan kisah yang masyhur, Qabil dan Habil. Allah abadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah tentang kisah dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika diperintahkan untuk berkurban, memberikan persembahan untuk Allah, kemudian Allah menerima yang satu dan menolak yang lain. Siapa yang diterima? Habil. Habil mempersembahkan pengorbanan sesuatu yang lebih baik dari yang dia punya. Ibu, Habil ini peternak kambing. Tapi yang beliau korbankan unta umur 5 tahun yang gemuk. Lebih baik dari yang dia punya. Sedangkan Qabil, beliau ini petani, sawahnya ngablak-ngablak kalau bahasa orang Betawi. Kebunnya banyak, tapi yang dia persembahkan hanya seikat sayuran layu. Maka mana yang diterima oleh Allah? Tentu yang lebih baik. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ciri orang bertakwa adalah senantiasa mengorbankan sesuatu yang lebih baik dari yang dia punya. Satu, ciri orang zalim tidak mau berkorban dengan sesuatu yang lebih baik dari yang dia punya. Kemudian menolak nih Qabil oleh orang tuanya. Siapa Bu? Nabi Adam. Ketika diperintahkan untuk kawin silang. Qabil punya saudara kembar namanya Iklimah, cakep. Habil punya saudara kembar namanya Labudah, kurang tapi cakep. Karena perintah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, diperintahkan untuk kawin silang. Qabil gak mau ngiri. Akhirnya apa Bu? La'aqtulannak, maka aku akan membunuhmu. Apa kalau kata Habil? La imbasatta ilaika yadaika ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalas dengan mengulurkan tanganku juga untuk membunuhmu. Kenapa Habil enggak mau membalas abangnya? Bu, Qabil nih abangnya Habil. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Habil itu digambarkan 2 kali lebih besar posturnya dari orang biasa. Orang biasa bukan orang waya gini, bukan. Dulu zamannya Nabi Adam. Kita tahu Nabi Adam tingginya berapa? 60 hasta, kira-kira 30 meter. Kalau anaknya kira-kira setengahnya deh. Ibu pernah ngeliat gak monumen Jenderal Sudirman?
tingginya 12 meter. Ibu bayangin tuh Habil gedenya kayak gitu. Ditonjok sama abangnya dia kagak bales. Kenapa? Sebab dia katakan inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Maka ciri selanjutnya orang yang zalim, dia enggak takut Allah. Dia enggak takut. Sebab kalau orang yang takut sama Allah, dia enggak bakal sembrono, semenah-menah melakukan hal yang zalim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Aku ingin engkau nanti seandainya kembali pada Allah, engkau akan membawa dosamu karena membunuhku dan membawa dosamu juga sendiri. Bu, fatakuna min ashabin nar, dan engkau menjadi penghuni neraka, wazalika jazaa'uz zalimin, dan begitulah ganjaran orang-orang yang zalim. Naudzubillah. Bu, setelah itu apa? Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhi. Kemudian dia menganggap membunuh adiknya itu gampang. Ciri selanjutnya orang zalim, menganggap gampang berbuat zalim, menganggap enteng berbuat zalim. Dia enggak mikir panjang bahwanya setelah pekerjaan dia itu akan timbul mafsadah, akan timbul kerusakan. Faqatala akhi. Kemudian beneran tuh dia bunuh adeknya. Dia nggak sadar tuh adek emang dia boleh hidup bareng-bareng sama adeknya. Dia bisa jadi waktu kecil main bareng-bareng. Pas udah gede dia pada berantem main bunuhan. Fa asbaha minal khosirin. Maka jadilah dia orang yang merugi. Karena setelah dia membunuh dia bingung nih mayat adeknya mau diapain. Dia bopong-bopong tuh mayat adeknya. Digendong-gendong, muter-muter. Tapi itulah Allah, meskipun kepada hambanya yang zalim, tetap dikasih taufik hidayah. Faba'athallahu ghuraban yabhatsu fil ard. Liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Allah kirim 2 burung gagak yang saling berantem di udara. Kemudian satunya mengalahkan yang satunya, jatuh ke bumi, dia gali-gali tuh lobang buat nguburin burung yang satunya lagi. Si Qabil ngelihat fenomena itu, dia ambil, ya aduhai. Qala ya wailata, a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Kenapa aku enggak kayak di ini aja tuh burung, dia bisa nguburin temennya yang mati, maka dia gali itu tanah, dia kuburin itu saudaranya, fa asbaha minan nadimin. Maka efek selanjutnya orang yang berbuat zalim tidak lain tidak bukan adalah penyesalan yang tiada habisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Romaita yang telah memberikan sebuah kisah ataupun sirah dari sebuah peristiwa yang dituliskan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Habil dan Qabil. Dari sini kita mendapatkan banyak ternyata ciri-ciri daripada sifat ataupun perilaku zalim itu sendiri. Di antaranya menganggap enteng ketika setelah dia berbuat zalim, kemudian berbuat semena-mena dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Maka ini menjadi refleksi ataupun menjadi cerminan bagi diri kita semuanya bahwa sifat atau ciri dari perbuatan zalim itu apakah benar ada di diri kita atau di antara kita. Maka yang bisa kita lakukan lagi-lagi ada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah diri. Lantas bagaimana sesungguhnya akibat daripada perilaku perbuatan orang zalim atau sifat dari zalim ini sendiri? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita di segmen ketiga nanti oleh Kiai Haji Abdul Syukur. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Zaki Mirza sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terutama jamaah yang hadir, kali ini insya Allah saya akan berbagi berkah tentunya bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari saya, insya Allah ada titipan rezeki
Nilainya berapa? 1 juta rupiah. Ada yang mau? Boleh angkat tangannya? Ya ragu-ragu padahal mau semua ya. Dan insya Allah hadiah 1 juta ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi seperti biasa, jangan lupa harus dipotong apa? Dipotong pajak. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, nanti silakan angkat tangan. Saya akan nunjuk dan silakan maju ke depan, akan dijawab di hadapan para jamaah semua. Baik, pertanyaannya, sebutkan salah satu ciri-ciri orang yang zalim. Baik, ada yang bisa jawab? Oke, wah kayaknya yang muda-muda aja nih ya. Baik, Neng kita alhamdulillah siap. Boleh kita maju ke depan. Silahkan dijawab pertanyaannya. Sekali lagi, sebutkan salah satu ciri-ciri orang zalim. Silahkan. Baik, terima kasih. Izin Pak Ustadz, Ya. perkenalkan nama saya Alvira, berasal dari Jakarta. Alvira ya? Oke. Jawabannya angkuh dan tidak merasa bersalah. Ciri-ciri orang zalim itu angkuh dan tidak merasa bersalah. Betul nggak Bu? Ini ibu-ibu belum pada makan kayaknya nih. Betul nggak Bu? Alhamdulillah, selamat Alvira mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Selamat. Nah, ini sekedar simbolisnya. Mohon diterima. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa terus bersama Luwak White Coffee.